merupakan sebuah tragedi yang terjadi setelah kemerdekaan, yang merupakan pembantaian terhadap warga setempat di Desa Rawagede. Desa Rawagede sendiri terletak di antara kota Bekasi dan kota Karawang. Pembantaian ini dilakukan secara besar-besaran oleh tentara Belanda yang menewaskan sekitar 431 penduduk di Desa Rawagede. Dan desa ini telah berganti nama menjadi Desa Balongsari. Sebenarnya dalam peristiwa ini ada satu tokoh utama yang menjadi target Belanda. Beliau merupakan salah satu pejuang Indonesia yang dikenal sangat gesit dan sangat-sangat merepotkan tentara Belanda kala itu. Karena kegesitannya, bahkan sampai detik ini beliau tidak pernah tertangkap oleh tentara Belanda. Karena tindakannya yang sangat gesit seperti belut ini, maka Belanda memberi julukan pada dirinya sebagai Bagundal Karawang. Beliau bernama Lukas Kustario. Sebelum kita lanjut ke tragedi Rawagede, kita akan membahas dulu tokoh utama yang menjadi target utama pada peristiwa Rawagede, yaitu Lukas Kustario. Lukas Kustario merupakan pria yang bertubuh kecil, namun kiprahnya sangat merepotkan pemerintahan Belanda di Indonesia. Dan pada saat zaman pendudukan Jepang, Lukas masuk dalam pasukan peta yang ditempatkan di Brigade 3 atau Kian Santang, Purwakarta yang saat ini itu dipimpin oleh Letkol Sidik Brotoatmojo. Lukas kemudian menjadi Komandan Kompi Batalion 1 Sudarsono atau Kompi Siliwangi, atau yang dikenal sebagai Kompi Siliwangi, Purwakarta, Bekasi. Menurut narasumber yaitu Pak Sukarman, ia berkata bahwa Lukas merupakan sosok yang suka memakai seragam pasukan Belanda untuk membunuh para tentara Belanda, dan Lukas merupakan pahlawan Indonesia yang sangat amat gesit seperti belut saat disergap Belanda. Bahkan hanya sekedar menyamar, Lukas ini memiliki kemampuan yang sangat handal untuk tentara Belanda dan melucuti pakaian tentara Belanda tersebut, lalu digunakannya untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penembakan terhadap tentara Belanda yang lain. Bahkan pada suatu kejadian Lukas tak jarang ditembaki oleh teman tentaranya. Tahun 1946, Letkol Surokunto yang ditunjuk sebagai Komandan Resimen Jakarta Cikampek dan Lukas Kustario yang ditunjuk sebagai salah satu komandan Kompi yang memimpin Karawang Bekasi. Ada satu peristiwa ketika Letkol Surokunto yang sedang dalam perjalanan dinas menggunakan kendaraan, ia diculik oleh Laskar Rakyat Pro Hindia Belanda di daerah Rawagabus, Kabupaten Karawang. Mobil yang ditumpanginya ditemukan penuh dengan bercak darah. Namun jasadnya hingga saat ini pun belum pernah ditemukan. Karena kejadian tersebutlah, Kapten Lukas Kustario menghimpun kekuatan para laskar pejuang Karawang untuk mensabotase kereta api dari arah Cipinang di Jembatan Bojong, perbatasan antara Karawang Bekasi, menggunakan kendaraan lokomotif. Lalu pada awal tahun 1947, Lukas melancarkan aksinya untuk mensabotase kereta api tentara Belanda dengan lokomotif yang dikendarainya. Ia tabrakan kendaraan yang ia gunakan ke kereta api tersebut. Kereta api yang penuh dengan senjata amunisi milik Belanda yang datang dari arah yang berlawanan.
Hingga akhirnya, Lukas berhasil dan langsung menjalankan kembali aksinya untuk membajak kereta tersebut dan memberikan senjata-senjata beserta amunisi milik tentara Belanda kepada tentara Indonesia. Peristiwa itulah yang membuat Belanda menjadi kesal bukan kepalang kepada Lukas. Hingga akhirnya, Lukas pun menjadi target utama bagi pasukan Belanda di wilayah Karawang hingga Jakarta. Sebagai orang yang sangat dicari pasukan Belanda, semua pasukan Lukas dimonitor. Pasukan Belanda pun rela mengeluarkan uang sejumlah ribuan gulden untuk sekedar mencari informasi di mana keberadaan Lukas. 8 Desember 1947 terjadi pembantaian Belanda. Sebelum terjadinya pembantaian kepada desa Rawagede, kelompok tentara Lukas di daerah Panarukan, Cikampek, dan Subang telah menewaskan banyak sekali tentara Belanda. Kemudian aksi ini diketahui oleh pihak Belanda dan Lukas langsung menjadi orang yang paling dicari oleh pihak Belanda. Karena hal inilah Lukas memutuskan untuk bersembunyi ke desa Rawagede dan membuat strategi untuk menggagalkan aksi tentara Belanda. Rawagede sudah menjadi daerah markas para laskar perjuang yang jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Dan hal tersebut juga yang menjadi sasaran utama Belanda sebelum tragedi Rawagede ini akan terjadi. Hal ini juga didukung karena Rawagede merupakan daerah yang sangat strategis serta menjadi lintas jalur utama kereta api dari Karawang ke Rengas Dengklok. 8 Desember 1947, Belanda mendengar kabar kalau Lukas sedang ada di Rawagede. Informasi itu pun langsung disikapi pasukan Belanda. Skenario penyergapan pun dilakukan pasukan Belanda di Karawang, Bekasi. Bahkan karena dianggap sebagai orang paling berbahaya, pasukan Belanda juga mengerahkan pasukan dari Jakarta. Pasukan dengan persenjataan yang sangat lengkap. Bahkan pasukan Belanda sampai mengerahkan tank untuk mengakhiri perjuangan Kapten Lukas Kustario. Saat itu ketegangan pun dimulai, di mana tank tidak bisa masuk ke daerah Rawagede. Lantaran para pejuang dan warga memutuskan semua jembatan yang menghubungkan ke Rawagede. Namun akhirnya pasukan infanteri Belanda lah yang masuk. Ketegangan belum cukup sampai di situ. Pasukan infanteri Belanda mengepung desa Rawagede, sementara pasukan kavaleri melepaskan tembakan meriam ke arah desa. Namun tetap saja, Kapten Lukas masih bisa lolos. Dan lolosnya Kapten Lukas ini terang saja membuat pasukan Belanda menjadi sangat kesal. Kapten Lukas saat pengepungan terjadi bersama anak buahnya lolos dari kepungan dan bersembunyi di desa Pasirawi, berjarak sekitar 2 km dari Rawagede. Saya dapat cerita ini dari ayah saya, yang ikut menyelamatkan Kapten Lukas. Hal ini dituturkan oleh Edi Junaidi, selaku anak korban pembantaian Rawagede saat ditemui Detik Plus. Soal lolosnya Kapten Lukas ini memiliki 2 versi. Untuk versi yang pertama, sebelum pengepungan terjadi, Kapten Lukas dan pasukannya sudah pergi terlebih dahulu dari desa Rawagede, yang menyebabkan pasukan Belanda tidak bisa menemukan mereka. Sementara untuk versi yang kedua menyebutkan bahwa Kapten Lukas dan pasukannya masih ada di desa Rawagede, namun mereka juga berhasil lolos dikarenakan bantuan dari para pejuang lainnya. Akhirnya tentara Belanda pun membantai warga Rawagede yang dianggap menyembunyikan Lukas. Saking tentara Belanda membenci Lukas, mereka pun menyuruh para pemuda yang umurnya di atas 15 tahun untuk keluar dari rumah dan langsung digiring oleh tentara Belanda tersebut ke satu lapangan yang dimana lapangan itu akan menjadi tempat eksekusi mereka semua. Sebelum eksekusi itu terjadi, tentara Belanda itu menanyakan perihal Lukas, seperti gimana Lukas. Namun semua pemuda dan bapak-bapak yang ada di lapangan berkata bahwa mereka tidak tahu menahu di mana Lukas Kustario berada. Dan hal ini semakin membuat geram tentara Belanda. Sehingga dan dalam kurun waktu 9 jam saja desa Rawagede telah menjadi desa para janda. Sepanjang 3 hari setelah peristiwa pembantaian itu, para ibu dan anak-anak mencari keluarga mereka yang dibantai oleh tentara Belanda dan bergotong royong untuk menguburkan jenazah keluarga mereka. Tragisnya, mereka menguburkan para jenazah dengan alat yang sangat seadanya seperti cangkul, golok, sendok, semen, dengan kedalaman hanya 50 cm saja.
Tentu saja hal itu membuat desa Rawagede menjadi bau amis darah karena para jenazahnya saja hanya dikubur dengan kedalaman 50 cm. Setelah kejadian di Rawagede, kabar Lukas Sustario tidak pernah terdengar lagi. Namun, pada tahun 1990, Pak Lukas Kustario menampakkan dirinya kembali ketika ada pembangunan Monumen Rawagede. Dan pada tahun 2009, Indonesia meminta ganti rugi kepada Belanda akibat kekejaman tentara Belanda, dan akhirnya pada tahun 2011, Belanda meminta maaf kepada Indonesia serta memberikan 20 euro per korban. The Dutch government is aware that it bears a special responsibility in respect of the Norwegian widows of victims of summary executions, comparable to those carried out by Dutch troops in what was then Celebes and Rawagede. On behalf of the Dutch government, I apologize for these excesses. Today, I also apologize to the widows from Bulukumba, Pinrang, Bolivali Mandai, and Parepare. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu